Halo, selamat berjumpa dengan Bu Yun dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian matriks. Setelah kalian belajar tentang perkalian matriks ini, diharapkan kalian nanti dapat melakukan perkalian matriks dengan matriks. Selain itu, diharapkan kalian nanti dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian matriks. Nah, apa toh perkalian matriks itu? Nah, yang dimaksud dengan perkalian matriks adalah perkalian antara matriks dengan matriks. Jadi, kita mengalihkan dua matriks ya, matriks dengan matriks. Dan nanti hasil perkaliannya itu juga berupa matriks. Itu yang dimaksud dengan perkalian matriks. Adapun syarat supaya dua buah matriks itu dikalikan adalah banyaknya kolom matriks pertama atau matriks kiri sama dengan banyaknya baris matriks kedua atau matriks kanan ya. Jadi banyaknya kolom matriks pertama atau matriks kiri itu harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua atau matriks kanan. Itu syarat supaya dua buah matriks dapat dikalikan. Jadi misalnya kita punya matriks A berordo P kali N. Itu dapat dikalikan dengan matriks B yang berordo N kali Q. Jadi di sini banyaknya kolom matriks A yaitu N sama dengan banyaknya baris matriks B yaitu N. Nah, hasil perkalian matriks A dengan B ini nanti akan diperoleh matriks C yang berordo P kali Q. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengalihkan matriks? Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, elemen baris pertama matriks kiri dikalikan dengan elemen kolom pertama matriks kanan. Hasil perkalian dijumlahkan dan diletakkan pada baris pertama kolom pertama. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah berikutnya, elemen baris pertama matriks kiri dikalikan dengan elemen kolom kedua matriks kanan, hasil perkalian dijumlahkan dan diletakkan pada baris pertama kolom kedua. Kemudian, kalau elemen baris pertama matriks kiri sudah dikalikan dengan semua elemen kolom matriks kanan, maka selanjutnya kita melakukan hal yang sama dengan elemen baris kedua matriks kiri ya. Jadi elemen baris kedua matriks kiri dikalikan dengan kolom pertama matriks kanan dan dikalikan dengan kolom kedua matriks kanan. Begitu seterusnya sampai semua elemen baris matriks kiri dikalikan dengan elemen kolom matriks kanan. Jangan lupa bahwa hasil perkaliannya nanti dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Tentukan matriks A kali B dan B kali A jika diketahui matriks A ini berordo 3 kali 2 dengan elemen baris pertamanya adalah 1 dan 2, elemen baris keduanya adalah 3 dan 4, dan elemen baris ketiganya adalah 0 dan negatif 2. Sedangkan matriks B ini berordo 2 kali 2 dengan elemen baris pertamanya adalah 5 dan negatif 1, elemen baris keduanya adalah 6 dan 7. Pertama kita akan mengalihkan matriks A dengan matriks B. Jadi A kali B.
Tadi matriks A berordo 3 kali 2, matriks B berordo 2 kali 2. Jadi banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B, yaitu 2. Sehingga nanti kalau dikalikan akan memperoleh matriks dengan ordo 3 kali 2. Nah, sekarang kita lakukan perkaliannya. Jadi matriks A dikalikan dengan matriks B. Langkah pertama, untuk matriks A, elemen pada baris pertama yaitu 1 dan 2 dikalikan dengan kolom matriks B. Untuk yang kolom pertama yaitu 5 dan 6. Berarti 1 dikalikan 5, 2 dikalikan 6, hasil perkalian dijumlahkan dan ditempatkan pada baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk elemen baris pertama matriks A dikalikan dengan elemen kolom kedua matriks B. Jadi 1 dikalikan negatif 1, 2 dikalikan 7, hasil perkalian dijumlahkan dan diletakkan pada baris pertama kolom kedua. Nah, karena baris pertama matriks A sudah dikalikan dengan semua kolom matriks B, maka sekarang kita lanjutkan mengalihkan elemen baris kedua matriks A. Untuk yang pertama, elemen baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Jadi 3 dikalikan 5, 4 dikalikan 6. Hasil perkalian dijumlahkan dan diletakkan pada baris kedua kolom pertama. Selanjutnya 3 dan 4 ini dikalikan dengan kolom kedua matriks B, yaitu negatif 1 dan 7. Maka 3 dikalikan negatif 1, 4 dikalikan 7, hasil perkalian dijumlahkan dan ditempatkan pada baris kedua kolom kedua. Selanjutnya elemen baris ketiga dari matriks A yaitu 0 dan negatif 2. Ini kita kalikan dengan kolom pertama matriks B yaitu 5 dan 6. Jadi 0 dikalikan 5, negatif 2 dikalikan 6, hasil perkalian dijumlahkan dan ditempatkan pada baris ketiga kolom pertama. Yang selanjutnya 0 dan negatif 2 ini dikalikan dengan kolom kedua matriks B yaitu negatif 1 dan 7. Jadi 0 dikalikan negatif 1, negatif 2 dikalikan 7. Hasil perkalian dijumlahkan dan ditempatkan pada baris ketiga kolom kedua. Nah, kemudian hasil perkaliannya, ini kita cari hasil perkaliannya untuk masing-masing elemen ya. Kita mulai dari baris pertama lebih dulu. Baris pertama kolom pertama 1 kali 5 jadi hasilnya 5, 2 kali 6 hasilnya 12, dijumlahkan. Kemudian yang baris pertama kolom kedua 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1, 2 kali 7 hasilnya 14, dijumlahkan. Kemudian baris yang kedua kolom pertama 3 kali 5 jadinya 15, 4 kali 6 jadinya 24, dijumlahkan. Baris kedua kolom kedua 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3, 4 kali 7 hasilnya 28, dijumlahkan.
Selanjutnya baris yang ketiga, 0 kali 5 hasilnya 0, negatif 2 kali 6 hasilnya negatif 12. Dijumlahkan. Yang terakhir adalah baris ketiga kolom kedua. 0 kali negatif 1 jadi 0, negatif 2 kali 7 jadi negatif 14. Dijumlahkan. Selanjutnya masing-masing elemen ini disederhanakan. Untuk baris yang pertama, 5 ditambah 12 hasilnya 17, negatif 1 ditambah 14 hasilnya 13. Baris yang kedua, 15 ditambah 24 hasilnya 39, negatif 3 ditambah 28 hasilnya 25. Kemudian baris yang ketiga, 0 ditambah negatif 12 hasilnya negatif 12. 0 ditambah negatif 14 hasilnya negatif 14. Jadi ini matriks hasil perkalian A kali B. Ordonya 3 kali 2. Berikutnya kita akan mengalihkan matriks B dengan matriks A. Matriks B berordo 2 kali 2. Matriks A berordo 3 kali 3. Di sini kita bisa melihat bahwa banyaknya kolom matriks B sebagai matriks kiri ya, itu tidak sama dengan banyaknya baris matriks A sebagai matriks kanan. Nah, karena tidak sama, maka hasil perkalian B kali A tidak ada atau tidak mungkin dikalikan atau tidak bisa dikalikan. Sekali lagi, kenapa tidak bisa dikalikan? Karena banyaknya kolom matriks kiri yaitu matriks B tidak sama dengan banyaknya baris matriks kanan atau matriks A. Demikian pembelajaran kita pada perkalian matriks ya. Jadi dari penjelasan ini tadi ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan perkalian matriks itu adalah perkalian antara matriks dengan matriks dan hasilnya nanti berupa matriks. Kesimpulan berikutnya, dua buah matriks itu bisa dikalikan kalau banyaknya kolom matriks kiri sama dengan banyaknya baris matriks kanan. Nah, ini menjadi syarat dua buah matriks dapat dikalikan. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, kita melakukan perkalian matriks dengan cara elemen baris dari matriks kiri dikalikan dengan elemen kolom matriks kanan, hasil perkalian dijumlahkan. Itu beberapa kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kita pada perkalian matriks kali ini. Untuk selanjutnya, sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di bawah itu ya. Jadi soalnya, jika diketahui matriks A, ini ordonya 2 kali 2, kemudian matriks B ordonya 2 kali 3, maka tentukan A kali B dan B kali A. Silakan dicoba sebagai latihan. Selamat berlatih, selamat belajar, semoga sukses, Tuhan memberkati. Terima kasih.